Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan studi kasus beserta ideasi solusi menggunakan metodologi design thinking. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kamelia Putri, Maulidia Mutmainnah, Sari Putri, dan juga Siti Nurhopipah. Adapun tema yang diambil yaitu empati dengan judul kasus atau permasalahan yang tidak berkeadilan, yaitu Indonesia Darurat Bullying. Terdapat beberapa kasus permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, siswa SD di Tarakan tidak naik kelas karena beda agama. Yang kedua, Indonesia Darurat Bullying. Yang ketiga, guru di Sulawesi Selatan bully profesi petani orang tua siswa. Dan yang terakhir, kaki siswa SD di Bekasi diamputasi usai dijegal dan dibully teman sekolah. Langkah yang pertama dengan menggunakan double diamonds yaitu penetapan tujuan. Kasus atau permasalahan yang tidak berkeadilan yaitu Indonesia Darurat Bullying atau perundungan. Kasus perundungan di sekolah di Indonesia semakin meningkat dengan data KPAI dan FSGI menunjukkan lonjakan kasus perundungan dari 53 kasus pada 2021 menjadi 226 kasus pada tahun 2022. Kasus ini mencakup perundungan fisik sebesar 55,5%, verbal 29,3%, dan psikologis 15,2%. Dalam kasus ini, siswa SD menjadi kelompok yang paling rentan. Dengan beberapa contoh yang terjadi di Bekasi menggambarkan betapa seriusnya masalah ini. Beberapa penyebab perundungan meliputi faktor internal seperti pola asuh, eksternal seperti lingkungan sosial, dan juga situasional. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah telah diatur melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Untuk tahap yang kedua yaitu eksplorasi pilihan. Pada eksplorasi pilihan ini memberikan beberapa ide solusi melalui metode insight dengan diagram affinity. Ide yang pertama yaitu pendidikan karakter yang lebih kuat. Kemudian pelatihan dan penyuluhan untuk guru, penguatan regulasi dan implementasi kebijakan, pemberdayaan orang tua, penciptaan lingkungan sekolah yang aman, dukungan psikologis untuk korban, kolaborasi dengan media sosial, dan penegakan hukum yang tegas. Kemudian, memberikan solusi melalui metode How Might We, yaitu sebuah teknik dalam desain berpikir yang bertujuan untuk merumuskan ulang pernyataan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka dan menciptakan solusi inovatif. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana kita bisa merancang solusi di sekolah dengan menciptakan kesetaraan dan empati pada warga sekolah agar diskriminasi bullying tidak terulang lagi. Berdasarkan kasus-kasus yang dipaparkan, kita memilih salah satu solusi yang dirasa tepat yaitu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang lebih kuat karena dengan memiliki karakter yang kuat maka dapat menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Sekolah harus memperkuat kurikulum pendidikan karakter dengan penekanan pada nilai-nilai empati, rasa hormat, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan keterampilan sosial, tetapi juga menumbuhkan sikap moral yang mendukung pencegahan terjadinya perundungan. Untuk selanjutnya ada solusi yang tepat dan alasannya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah bullying di sekolah adalah melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter menekankan pada pengembangan nilai-nilai universal yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat seperti kejujuran, kerja keras, toleransi, rasa hormat, tanggung jawab, dan empati. Nilai-nilai ini bukan hanya penting untuk membentuk perilaku individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. Beberapa nilai utama yang terkandung dalam pendidikan karakter antara lain kejujuran, kerja keras, toleransi, rasa hormat, tanggung jawab, dan empati. Setiap nilai ini memiliki peran penting dalam mencegah perilaku bullying dan menciptakan hubungan yang saling mendukung di antara anggota masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan.
kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak. Pendidikan karakter bukan hanya bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki moral yang baik, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan saling menghargai. Dalam konteks pendidikan, dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini, sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berkembang tanpa adanya rasa takut akan perundungan atau tindakan kekerasan lainnya. Karakter dalam dunia pendidikan harus diperkuat supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tujuan pendidikan sendiri ialah tidak hanya untuk mencetak generasi yang cerdas saja, akan tetapi juga membentuk karakter yang baik sehingga outcome yang tumbuh adalah siswa yang berkepribadian, cerdas, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Bukan hanya sebagai materi tambahan, tetapi harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Misalnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler, diskusi kelas, atau mode pembelajaran yang mendorong nilai-nilai positif. Selain itu, peran aktif dari guru dan orang tua juga sangat penting dalam membimbing siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter ini dalam kehidupan sehari-hari. Thank you for watching. See you.